Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Departemen Matematika Dr. Nanang Susyanto, yang saya hormati Kepala Laboratorium Aljabar FMIPA UGM Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti, yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini ada Profesor Dr. Sri Wahyuni dan juga Dr. Yeni Susanti. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini dan yang saya sayangi adik-adik mahasiswa ya. Di sini saya lihat ada beberapa yang sangat antusias sekali ya dengan kegiatan-kegiatan aljabar ya. Khususnya ini ada beberapa yang dari wilayah sebenarnya cukup jauh kan, ada yang di Indonesia Tengah, ada yang Indonesia Timur, tapi juga sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dari UGM khususnya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan Kolokium Aljabar. Jadi ini baru seri pertama, dan karena ada seri pertama berarti nanti akan ada seri-seri yang selanjutnya. Jadi tolong dinantikan ya untuk pengumumannya, dan harapannya nanti Bapak Ibu dan adik-adik semuanya bisa bergabung juga untuk yang di seri-seri selanjutnya. Untuk yang seri-seri ini sangat spesial karena kita menyelenggarakan dalam rangka memperingati International Day of Women and Girls in Science tahun 2022 ya, yang jatuh di setiap tahunnya pada awal Februari, yaitu tanggal 11 Februari. Nah, sebelum kita memulai untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah welcome remark dari Kepala Laboratorium Aljabar UGM. Selanjutnya adalah sambutan dari Sekretaris Departemen Matematika FMIPA UGM sekaligus membuka secara resmi. Yang ketiga adalah acara inti pada kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan dari narasumber yang dilanjutkan oleh tanya jawab. Yang terakhir adalah pengumuman-pengumuman sekaligus penutupan. Tidak perlu berlama-lama lagi ya. Ini tadi kan ya alhamdulillah salah satu manfaat dari kegiatan seperti ini kan bisa bersilaturahim ya dari berbagai daerah juga. Jadi kita mungkin langsung saja ke kegiatan yang pertama, yaitu welcome remark dari Kepala Laboratorium Aljabar kepada Profesor Dr. Indah Emilia Wijayanti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Suha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu di pagi yang cerah ini, di Jogja cerah ya. Semoga tempat lain juga demikian ya, walaupun mendung-mendung dikit. Tadi kan musim hujan ya, tidak mengurangi semangat kita untuk bertemu pada hari ini. Terima kasih kepada Kolokium Aljabar rangkaian ya, ada 3 seri yang hari ini adalah seri pertama. Nah, idenya itu memang dengan kita ikut mengayuh bagi bahasa Jawanya ya, memeriahkan ya, walaupun ini skalanya kecil ya. International Day of Women and Girls in Science. Jadi makanya pembicara kita dalam 3 seri ini semuanya putri-putri ya, ibu-ibu, Ibu Wahyuni, Bu Yeni, kemudian nanti seri berikutnya juga semuanya ibu-ibu dan mbak-mbak ya, mahasiswi juga ada ya. Nah, sebenarnya pertama hanya ada 2 seri dalam pikiran saya, tapi terus kita bisa menampilkan juga para mahasiswi yang untuk menunjukkan hasil risetnya begitu ya. Jadi memang kontribusi kita adalah kita memberikan dukungan kepada para wanita. Ini bukan bias gender ya, ini memang emansipasi, maksudnya gini, dukungan itu kita memang bisa jadi para wanita ya, itu bisa kalau lingkungan mendukung, dan ini keluarga juga, dan keluarga kan bukan hanya wanita kan, ada pria juga, jadi
semua itu mendukung sehingga para saintis wanita itu bisa eksis, bisa menghasilkan hasil karya-karya yang baik, yang bagus begitu. Itu intinya. Jadi kita akan seperti itu. Nah, terima kasih kepada Wahyuni dan Bu Yeni yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dan juga memaparkan hasil risetnya ataupun hal-hal yang menarik, dan Ibu rekan-rekan semuanya sudah hadir di sini. Semoga tetap semangat untuk seri-seri berikutnya, dan yang lebih penting adalah semangat untuk terus meneliti atau mempelajari aljabar. Begitu. Ya, saya kira itu aja, Mas Uha. Sedikit catatan dari saya selama berkolokium. Semoga nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi atau tindak lanjut yang nyata setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Profesor Indah Emilia Wijayanti atas pembukaannya, sambutannya. Dan seperti yang disampaikan nih oleh beliau, jadi ini nanti akan ada 3 seri di sini, dan yang akan mengisi adalah ibu-ibu dan mbak-mbak tentunya yang sudah sangat ini ya di bidangnya masing-masing. Jadi nanti akan kita umumkan lagi, salah satunya bisa ini. Jadi kemarin mungkin dari beberapa dari Bapak Ibu ada yang mendapatkan info dari IG Departemen Matematika. Nah, mungkin bisa di-follow saja untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kan, supaya bisa mendapat update yang terkini lah untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Jadi mungkin itu, dan selanjutnya kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Sekretaris Departemen Matematika sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini secara resmi. Kepada Dr. Nanang Susianto, dipersilahkan. Ya, Pak Nuwun, Pak Uha, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah tempat melatih logika? Di mana lagi kalau bukan di acara Aljabar? Selamat datang semuanya di Departemen Matematika, meski sambutan kami hanya melalui layar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, walaupun masih pandemi ini kita dapat bertemu di kegiatan yang sangat produktif, yang insya Allah nanti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Indah, akan mendatangkan atau akan menampilkan pembicara-pembicara khusus untuk memperingati atau ikut meramaikan International Day of Women and Girls in Science. Ini harusnya jatuhnya tanggal 11 Februari ya. Nah, yang pertama tentu ini terima kasih sekali untuk narasumber ini, termasuk guru-guru kita juga, ini Profesor Sri Wahyuni. Beliau akan mengisi untuk kegiatan kita yang seri 1 ini. Kemudian dilanjutkan dengan Bu Yeni. Saya dulu juga pernah mengambil kuliahnya Bu Yeni, walaupun tidak mendapatkan maksimal Bu Yeni. Kemudian untuk panitia, ketua panitia ini Prof. Indah, luar biasa, Pak Uha dan juga rekan-rekan panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Departemen Matematika selalu mendukung kegiatan-kegiatan ilmiah. Tentu kita walaupun pandemi ini masih bisa mengoptimalkan, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah, sehingga justru tidak surut aktivitas ilmiahnya, tetapi malah semakin bertambah intensif. Kemudian untuk semua peserta, Bapak Ibu dosen dari seluruh Indonesia, ada juga ini saya lihat beberapa teman-teman alumni, ini ada alumni yang angkatan saya juga, ini Mas Samsul Arifin ini. Kemudian ada tadi ada Mas Agung dan teman-teman alumni saya sebutkan satu persatu. Kemudian adik-adik mahasiswa yang walaupun hari Sabtu masih tetap semangat, ini alhamdulillah. Nah, untuk kolokium hari ini memang tadi disampaikan oleh Prof. Indah dan Pak Uha, ini akan memperingati Hari Internasional untuk Women and Girls gitu ya. Ya, tadi tidak membicarakan tadi perbedaan gender begitu, tetapi ini lebih harus hati-hati menyampaikannya karena
Tadi juga apa? Ini kalau di apa namanya? Kita tahu bahwa ini juga isu yang sensitif ya, tapi poin kita adalah kita ikut meramaikan atau ikut menyemarakkan International Day of Women and Girls ini. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, telah kita ketahui bahwa sebenarnya populasi wanita di dunia itu kan setengahnya, sehingga harusnya itu kekuatannya atau kontribusinya itu juga sekira setengah dari kekuatan dan juga kontribusi di dunia ini. Tetapi riset tahun 2018 itu mengatakan bahwa khususnya untuk yang dipeneliti itu hanya sekitar 1/3 atau sekitar 33% peneliti itu yang merupakan yang berasal dari kaum wanita begitu. Nah, apalagi kalau di di dunia teknologi, mulai dari computing, fisik, mathematics, engineering itu masih menjadi minority begitu. Nah, sehingga memang nanti kolokvium ini, kegiatan ini harapannya paling tidak nanti kita bisa berkontribusi begitu bahwa nanti gender equality itu sekaligus nanti kita juga bicara tentang potensial dan potensi dari kaum wanita, women and girls ini di dunia, khususnya di dunia keilmuan begitu. Nah, Bapak Ibu ini sekaligus ini saya coba tadi memetakan keadaan di Departemen Matematika. Jadi kalau di Departemen Matematik ini sebenarnya sudah sudah sesuai dengan spirit dari gender equality ini. Jadi kalau di departemen itu dosen itu yang laki-laki ada 53%, yang perempuan ada sekitar 47%. Jadi hampir sama. Jadi sudah hampir setengahnya. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, bahwa yang menjadi jenderal gitu ya, atau kalau kita berbicara terkait researcher atau peneliti keilmuan itu kan puncak karirnya itu salah satunya adalah guru besarnya. Nah, itu kalau yang dari perempuan malah justru lebih besar, yaitu 17%. Jadi untuk gender equality ini khususnya di Departemen Matematik sepertinya bukan menjadi isu ini sudah sesuai dengan spirit International Day of Women and Girls ini. Kemudian Bapak Ibu untuk di sisi manajerial sendiri juga hampir sama antara proporsi yang laki-laki dan perempuan. Bahkan kalau di Departemen Matematik seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan ketahui, kami ada 5 prodi di mana 3 diantaranya nahkodanya adalah berasal dari kaum wanita juga. Jadi tidak dapat diragukan. Bahkan ada quote yang sangat menarik, saya lupa dari mana saya sempat baca itu, bahwa if you want something said, ask a man, but if you want something done, ask a woman. Nah, ini bisa kita jadikan diskusi dan juga pemikiran kita. Untuk hari ini Bapak Ibu kita akan ada 3 seri, dan yang saya cukup sangat mengapresiasi itu adalah nanti 3 seri itu mulai dari yang Bapak Ibu yang sudah jenderalnya begitu, sampai yang nanti calon tentara perangnya gitu. Jadi besok akan ada adik-adik muda yang siap untuk regenerasi untuk terus mengembangkan khususnya di bidang aljabar ini. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, terutama untuk alumni dan adik-adik mahasiswa, ini kalau kita lihat sekarang ini kan eranya artificial intelligence, komputasi dan sebagainya gitu ya. Jadi justru nanti fundamental dan konsep penguasaan konsep ini yang sangat dibutuhkan, karena untuk kemampuan programming dan sebagainya itu kan tentu yaitu bisa dilatih, tetapi tidak akan selama melatih pemahaman kita dalam memahami konsep-konsep dan juga cara berpikir yang logis sesuai yang diajarkan di
aljabar. Jadi ini momen yang sangat bagus. Silakan khususnya untuk adik-adik mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga harapannya nanti dari kegiatan seperti ini justru nanti kita akan bisa mengembangkan teknologi itu tidak hanya dari sisi penggunaannya saja, tetapi juga kita meningkatkan dari sisi teknologinya, tapi kontribusinya dari fundamental ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini kebetulan kemarin Fakultas MIPA itu mengadakan kerjasama dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang metaverse. Jadi teknologi tinggi ke depan ini kan kita teknologi kita semakin tinggi, tetapi kita butuh human touch. Jadi ini mungkin nanti bisa kita jadikan semacam motivasi atau atau inspirasi begitu, mungkin dilihat dari sisi struktur aljabar itu bagaimana, bahwa mungkin nanti metaverse itu kalau beberapa konsep di aljabar atau di analisis itu kan terinspirasi atau background-nya itu melihat struktur di R3 atau R2 dan seterusnya. Nah, ke depan itu kan seperti kita ketahui kalau metaverse itu kan ada bentuk 3 dimensi, tetapi kita juga bisa merasakan dari jauh. Jadi misalkan nanti kita berolahraga seolah-olah minum air putih misalkan, ternyata rasanya rasa kopi. Jadi hal yang seperti itu kan mungkin nanti justru nanti peneliti-peneliti dari bidang struktur aljabar yang bisa memformulasikan bahwa ada misalkan R3,5 atau R3/4, sehingga yang R3-nya itu yang real begitu, sementara untuk yang pecahannya atau yang di antara 0 dan 1 itu adalah itu ya rasanya, kemudian sensor yang kita dapatkan dari metaverse itu dan sebagainya. Jadi ini ke depan ini sangat terbuka sekali peluangnya Bapak Ibu dan adik-adik. Ini terutama untuk adik-adik mahasiswa ya. Jadi yang mendalami aljabar go ahead, lanjutkan, karena ini aljabar ini kalau prediksi dari salah satu orang yang memang berkecimpung di sana, ini akan memegang peranan penting di artificial intelligence dan juga di dunia metaverse itu. Walaupun kita sampai sekarang belum tahu sebenarnya definisi metaverse secara detail, secara fix itu seperti apa. Jadi memang definisinya masih sangat tergantung kita yang mendefinisikan, dan tentu matematik punya cara untuk itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu dan rekan-rekan alumni dan adik-adik mahasiswa semuanya tetap semangat. Tadi seperti harapan dari Prof. Indah bahwa kegiatan ini tentunya tidak hanya berhenti sampai seri 3, seri 1, 2, 3 saja, tetapi harapannya nanti ada diskusi, ada kolaborasi, ada kelanjutannya, baik nanti misalkan Bapak Ibu dosen nanti bisa berkolaborasi dengan Departemen Matematik, khususnya dengan Lab Aljabar. Kami selalu terbuka lebar untuk kolaborasi, tentu untuk kemajuan bangsa dan kemajuan matematika pada khususnya, juga untuk adik-adik alumni dan adik-adik mahasiswa jika nanti akan melanjutkan S2 atau S3 begitu. Sekarang kurikulum kita juga sudah lebih fleksibel, bisa misalkan mungkin kalau ada teman-teman yang dari industri juga kita ada program by research, bisa berdasarkan berbasis permasalahan nyata yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu dan teman-teman alumni semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Departemen Matematika mengapresiasi sekali kegiatan keilmuan seperti ini. Semoga sekali lagi nanti kita tercipta adanya kolaborasi, diskusi, dan akhirnya nanti kita bisa publikasi bersama, membuat sesuatu yang menjadi benchmark gitu ya. Kalau saya itu angan-angannya selalu kalau aljabar itu karena berbicara struktur begitu, maka harusnya nanti kita bisa memformulasikan dunia metaverse itu. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Selamat
menikmati lecture series ini, yakinlah bahwa narasumber-narasumber kita ini luar biasa. Saya juga nanti insya Allah akan bergabung sampai akhir kegiatan ini karena saya sudah kangen kuliahnya Bu Yuni dan Bu Yeni. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kegiatan Kolokium Aljabar seri 1 dan nanti akan dilanjutkan seri 2 dan 3 Laboratorium Aljabar Departemen Matematika dalam memperingati International Day of Women and Girls in Science dinyatakan dibuka. Terima kasih, salam sehat selalu, salam semangat selalu juga Bapak Ibu, rekan-rekan alumni dan adik-adik mahasiswa. Waktu saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Pak Nanang ya yang sudah memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka secara resmi. Jadi tentunya saya juga sangat sepakat ya dengan yang disampaikan oleh Bu Indah dan juga Pak Nanang tadi, karena harapannya untuk di acara ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi setelah itu juga ada diskusi-diskusi dan juga kolaborasi. Dan tentunya sangat diharapkan juga ke depan kan bisa bersama dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi kita sudah menginjak ke acara yang kedua. Nah, sebelum masuk ke yang ketiga, karena Pak Nanang tadi di depan ada quote ya. Jadi kayaknya belum lengkap kalau belum nambahi pantun sekalian ya. Jalan-jalan ke kota Jogja untuk belajar teori graf dan aljabar. Mari kita mulai kegiatan utama kita, karena saya lihat para peserta sudah tidak sabar. Oke, jadi kita langsung saja. Untuk yang pertama adalah, ini tadi saya dapat chat dari Prof. Yuni, jadi kita mulai. Pertama adalah pemaparan dari Bu Yeni terlebih dahulu. Jadi untuk judulnya sendiri mengenai Generalized Non-Braid Graph of Ring. Jadi ini dikombinasi ya sepertinya dari graph dan juga ring. Kepada Bu Yeni dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Uha. Sebelumnya ini saya waktunya berapa menit Pak Uha ya? Kurang lebih total dengan ini 50 menit Bu. Jadi mungkin 30 sampai 40 menit. Ya, terima kasih Pak Uha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Sekretaris Departemen Bapak Dr. Nanang Susianto, kemudian Ketua Laboratorium Aljabar Departemen Matematika FMIPA UGM, Profesor Indah Emilia, kemudian senior saya Bu Wahyuni, yang hari ini kita juga Profesor Wahyuni yang juga akan menyampaikan ini ya paparannya pada kolokium hari ini, kemudian juga rekan-rekan sejawat, para dosen tadi saya lihat ada Bu Ani dari Sadar dan lain-lain, kemudian ada juga mahasiswa ini ya S2, alumni juga saya lihat ada Mas tadi yang belum sempat saya sapa, tadi ada Mas Aim juga, kemudian tadi ada Mbak Sadrina juga ya, dan masih banyak lagi adik-adik mahasiswa S2 dan mahasiswa S1 yang saya sayangi. Terima kasih kepada Bu Indah, ini saya diberi kesempatan untuk sharing. Apakah layar saya bisa dilihat ya? Suara saya juga bisa di ini? Sangat jelas. Ini karena karena saya ini pakai tab tidak kelihatan apakah layar saya masih aman. Oke. Sudah kelihatan. Ya. Saya ulangi lagi, saya berterima kasih kepada Bu Indah atas kesempatannya untuk mempresentasikan ini. Jadi ini mungkin sedikit cerita apa yang akan saya sampaikan, ini sebenarnya hasil pekerjaan dari Mbak Ira dan kawan-kawan ini di kemarin sebagai proyek di mata kuliah S2, mata kuliah Kapita Selekta Aljabar. Jadi ini Mbak Ira, kemudian Mbak Rambu Maya, Mbak Sri Nur Hayati, dan ini di sini saya mengawal saja. Kemudian ini ya mencoba ya mungkin kita mungkin diskusinya sebenarnya belum terlalu intens, tapi di mata kuliah pada saat kuliah waktu itu kita sempat berdiskusi ya Mbak Ira, Mbak Maya dan Mbak Nur.
Kemudian sebenarnya ini yang dari Kapita Selekta tidak hanya ini, tapi apa namanya ada Mas Hubi juga, nggak tahu ini Mas Hubi hari ini bergabung apa tidak, Mas Hubi dan kawan-kawan juga, dan Mas Chandra dan kawan-kawan satu tim gitu. Tapi ini saya ambil yang ini yang apa namanya penulisnya itu semua ini ya, apa namanya, ibu-ibu. Jadi ada Mbak Era, Mbak Maya, dan Mbak Nur. Ini saya sesuaikan dengan apa namanya tema kita hari ini. Baik, mungkin langsung saja. Jadi ini sebagai gambarannya di sini ini kami ini ya Mbak Era dan kawan-kawan ini memperumum apa namanya graf aljabar dari yang semula itu adalah graf non-grid atas ring, itu kemudian diperumum menjadi generalized non-grid graf atas ring gitu ya. Nanti bagaimana perumumannya kita lihat. Nah, mungkin sekilas sebelum kita sampai ke generalized non-grid graph, ini sedikit mungkin apa namanya kita merecall ya. Jadi aljabar graph itu kan apa mula-mula ya, kalau kita lihat ini definisi apa namanya ya, muncul itu pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Kelly ini pada abad ke-18 ya. Kemudian dari sana itu berkembang menjadi apa aljabar graph yang bermacam-macam. Pada papernya ini apa namanya graf Kelly ini apa ya, dapat dikatakan sebagai mula-mula idenya itu dapat apa ada yang mengatakan sebagai mengencode atau mungkin apa ya bisa disebut sebagai mengkodekan gitu ya, mengkodekan struktur aljabar yang dari di sana itu abstrak gitu, kemudian dibawa ke teori graf. Di sini ini mungkin jadi mudahnya seperti kita bisa kemudian memvisualisasikan sesuatu yang abstrak gitu. Kemudian dari ini, Kelly graph tadi saya sudah sampaikan bahwa kemudian berkembang menjadi banyak definisi graf aljabar yang lain seperti graf commuting ini ya, graf commuting atau commuting graph. Kemudian juga ada prime graph, kemudian coprime graph, kemudian ada yang apa namanya graph yang related to conjugation classes gitu, dan masih banyak definisi aljabar graph yang lain. Di sini ada yang memanfaatkan apa namanya center dari grupnya, ada yang memanfaatkan apa namanya sifat order dari elemen-elemennya dan seterusnya. Kemudian dari commuting graph ini berkembang memotivasi munculnya definisi non-commuting graph dari suatu grup, yang mana kemudian dari sini ini juga berkembang non-commuting graph dari ring. Nih. Kemudian dari commuting graph sendiri ini juga kemudian memotivasi munculnya apa namanya konsep ini bread graph, yang mana ini bread graph ini juga berlaku untuk yang apa ring dan grup juga, maksudnya definisinya ya meliputi graph dan ring. Kemudian dari sini ini kemudian memotivasi ini yang kemudian dikerjakan oleh Mbak Era juga dan kawan-kawan. Ini apa namanya dengan Bu Indah ini ya, Bu Indah non-grid graph of ring ini sebagai ini kemarin apa namanya merupakan proyek di mata kuliah struktur aljabar S2 di beberapa semester yang lalu. Kemudian dari grid graph ini juga apa namanya ada non-grid graph dari grup, ini juga dikerjakan oleh mahasiswa S2 Mas Hubi dan kawan-kawan. Kemudian di sini ini dari non-grid graph ring ini kemudian diperumum menjadi generalized non-grid graph di sini atas ring juga ini. Dan itu nanti mungkin dikerjakan juga untuk grup ya. Nah, mungkin sedikit melihat ini ya, apa itu non-grid graph atas ring yang sudah dikerjakan oleh Mbak Era dan kawan-kawan. Jadi kalau kita punya ring, ini sebarang ring, itu di sini yang dimaksud sebagai breader dari ring atau ini ya, apa namanya? Dinotasikan dengan BR, ini didefinisikan sebagai elemen-elemen di ringnya yang dia commute-nya dengan bentuk seperti ini. Jadi XYX sama dengan YXY. Gitu ya, dan ini harus berlaku untuk semua elemen yang ada di ringnya. Jadi ini mungkin apa ya, mungkin sedikit modifikasi dari center. Bread sendiri itu kalau tidak keliru artinya kepang gitu, nggak tahu ini mungkin karena selang-seling jadi kayak kepang gitu. Kemudian non-bread graph ya dari ring R ini dinotasikan dengan epsilon R ini didefinisikan sebagai graph simple. Ya, ini sebenarnya mungkin simpelnya ini otomatis dari definisinya ini diperoleh graf yang simple. Di sini ini didefinisikan apa namanya
Oh, maaf, tidak ya, karena ini apa namanya, kalau ini harus, ya, maaf, saya ulangi lagi. Jadi, upsilon R ini didefinisikan sebagai graf simpel dengan vertex setnya adalah semua elemen yang ada di ringnya, tapi elemen-elemen dari breadernya itu dikeluarkan. Kemudian dua vertex di dalam apa namanya vertex graf yang akan dibentuk itu akan adjacent. Itu definisinya jika dan hanya jika XY ini tidak sama dengan YXY. Ini ya, jadi definisi ini sebenarnya langsung otomatis simpel sepertinya ya, karena kalau kita punya Y-nya sama dengan X, itu jadi pasti akan sama, jadi tidak di sini ini pasti tidak akan terbentuk loop. Kemudian dari definisi itu, ini diperumum menjadi ini. Jadi breeder yang tadi berbentuk seperti ini kemudian diperumum menjadi generalized breeder dengan bentuk ini. Jadi kita memunculkan ini apa namanya indeks K di sini ya, di mana ini K-nya ini adalah bilangan bulat positif lebih dari atau sama dengan 1. Dan breeder generalized breeder-nya ini kemudian apa isinya? Isinya adalah elemen-elemen di ringnya, sehingga untuk setiap Y yang berada di R itu XYX pangkat K sama dengan YXY pangkat K. Nah, sebagai contoh ini untuk breeder dari ring Z7, di mana ini dia lapangan gitu ya. Kita peroleh dia breeder untuk K-nya sama dengan 4. Ini B4Z7, ini tidak lain adalah isinya hanya ini, trivial, singleton 0 ini. Sementara untuk apa namanya ring Z4 dengan K sama dengan 2, kita akan peroleh B2Z4 ini sama dengan Z4. Nah, kemudian dari tadi ya, dari generalized breeder tadi, ini didefinisikan generalized non-bread graph dengan apa namanya atas ring seperti ini. Jadi ringnya itu adalah ring yang sebarang, tapi mungkin sebenarnya di sini kalau kita nanti pengen apa namanya explore lebih lanjut tentang terkait dengan apa namanya teori bilangan, ini bisa diambil ringnya itu adalah ring yang finite gitu ya. Kemudian di sini generalized apa namanya non-bread graph-nya itu yang kemudian dinotasikan dengan ini G kemudian indeks K upsilon R ini didefinisikan sebagai simple undirected graph gitu ya, graf yang sederhana tidak berarah gitu dengan himpunan vertex-nya itu adalah semua ringnya kemudian breader-nya generalized breader-nya dikeluarkan. Kemudian dua vertex yang berbeda itu akan adjacent dinotasikan dengan ini X simetrik apa namanya adjacent dengan Y begitu jika dan hanya jika ini hasil pangkat hasil kali XYX ya pangkat K dari hasil kali XYX itu tidak sama dengan pangkat K dari hasil kali YXY. Kita lihat contohnya. Jadi di sini misalkan ini mungkin given ring ya. Ini sudah ini ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo. Kemudian untuk K sama dengan 4 itu generalized breeder dari Z7 ini adalah singleton 0 ini. Sehingga kemudian untuk setiap XY yang berada di Z7 kemudian dikurangi 0 ini sebagai generalized breeder-nya kita peroleh seperti ini. Jadi ini kemungkinan pasangan XY yang mungkin, jadi di sini ini ada sampai bawah ini. Mungkin kita lihat ini ya, untuk misalkan yang 1 dan 3 ini, kenapa di sini ini menjadi adjacent itu karena kita punya ini untuk X sama dengan 1, kita punya X kali 3 kali 1, itu 3 dipangkatkan 4, gitu ya, itu akan di Z7, 3 pangkat 4 ya, 81 di Z7 akan sama dengan 4, kemudian sementara di sini ini 9 pangkat 4 di sini ini di Z7 akan sama dengan 2. Nah, di sini ini karena berbeda berarti kita akan dapatkan 1 dan 3 ini menjadi dua vertex yang adjacent. Dan seterusnya, kemudian yang tidak adjacent itu mungkin kita bisa yang ambil yang ini. Jadi misalkan untuk X dan Y ini ternyata kita dapatkan XYX pangkat 4 dengan YXY pangkat 4 keduanya akan bernilai 1 modulo 7 ya, sehingga 3 dan 4 di sini ini merupakan dua vertex yang tidak adjacent. Nah, dari itu tadi ya untuk graf generalized non-grid grafnya atas ring Z7 itu kemudian kita peroleh himpunan vertex ini. Jadi
Himpunan verteknya adalah meliputi semua elemen tak nol di Z7. Kemudian dari tabel kita peroleh ini ya, apa namanya, setnya itu adalah ini. Ini saya tulis seperti juxtaposition, hanya tinggal menjejerkan saja, gitu ya. Tapi di sini ini ada yang menuliskan untuk ini bisa dengan begini juga boleh. Ini ya untuk menginikan apa namanya, HD graph. Nah, dari ini kemudian kita bisa mempresentasikan grafnya dalam bentuk gambar seperti ini. Ini grafnya apa namanya, cukup ini ya, apa namanya, menarik gitu, bentuknya beraturan kalau kita lihat sekilas gitu. Di sini ini kita lihat grafnya reguler, kemudian regularity-nya ini 4 ya. Di sini ini setiap verteknya berderajat 4. Dan di sini terhubung. Tapi mungkin nanti untuk graf yang generalize ini karena apa namanya, untuk yang secara umum itu nanti kita akan lihat apa namanya, masih banyak hal yang perlu dieksplor lagi. Nah, sebelumnya di sini ini kami paparkan beberapa hal terkait notasi yang akan kita gunakan di sini. Jadi untuk ring R, kemudian apa namanya, bilangan asli K yang lebih besar atau sama dengan 2, di sini ini indeks K di sini ini menyatakan fungsi dengan domainnya adalah ini himpunan vertek dari generalized breadth graph-nya, kemudian non breadth ya, maaf, kemudian kodominya adalah R-nya, kemudian di sini didefinisikan sebagai ini. Apa namanya, FK dikenakan pada X itu adalah pangkat dari X saja. Jadi ini fungsi seperti ini, kemudian image-nya itu akan kita notasikan dengan ini. Ya, jadi ini ya bisa kita tulis ini. Kemudian di sini pre-image set dari Y respect to FK. Jadi pre-image itu menyatakan semua elemen yang ada di domainnya gitu ya. Ini sebenarnya mungkin domain ini mestinya BKR gini. Ini yang dibawa ke Y. Ini kemudian untuk ring R ini ya, himpunan semua idempoten elemennya akan dinotasikan dengan IR. Ya, idempoten ini kalau dia dikalikan dengan dirinya sendiri itu tetap akan sama dengan dia sendiri. Kemudian di sini ini khususnya untuk ring yang memiliki elemen identitas, ini himpunan semua elemen unity R akan dinotasikan dengan UR. Ya. Kemudian di sini ada beberapa hasil umum maksudnya ini masih untuk R secara umum. Jadi nanti mungkin dalam hal ini ada beberapa ini ya, apa namanya, untuk syarat perlu yang ini tuh kami masih apa namanya, belum mendapatkan hasil yang artinya yang seperti misalkan kalau kita punya di kaligraf itu kita punya sifat bahwa apa namanya, kaligraf itu akan terhubung jika dan hanya jika himpunan relatif yang diambil itu adalah pembangun dari grupnya. Dalam hal ini kami masih belum mendapatkan hasil yang itu ya, dalam tanda kutip sebaik itu. Nanti kita lihat di situ masih ada beberapa syarat yang harus kita tambahkan. Di sini untuk lema pertama, ini untuk ring komutatif R dengan elemen identitas 1, ini kita dapatkan begini. Jadi kalau 1 ini adalah anggota dari generalized breeder-nya, maka di sini R pangkat K, tadi ini isinya tadi hanya pangkat-pangkat dari R-nya saja. Ini akan menjadi subset dari elemen idempoten dari R-nya. Di sini ini kita lihat ring Z6, kita punya di sini breeder dari Z6 dengan K sama dengan 2, ini adalah sama dengan Z6 sendiri. Kemudian di sini ini terlihat bahwa 1 ini berada di breeder-nya, generalized breeder-nya, dan kita punya ini ya, Z6 pangkat 2, di sini ini 1, 3, 4, dan ini termuat di I-nya, ini IR mestinya IZ6 ya. Jadi saya pakai notasi ini. Ada perubahan notasi, tapi mungkin ini terlewat, saya tidak mengubahnya. Kemudian di sini untuk berikutnya kita punya sifat ini. Jadi untuk apa namanya, ring yang komutatif, kemudian dia memuat elemen identitas, kita akan punya ini. Jadi apa namanya, graf non-breadth, generalized graph non-breadth graph-nya itu akan merupakan graf nul. Artinya di sini graf nul ini adalah graf yang tidak memuat edge sama sekali. Itu jika dan hanya jika. Jadi di sini ini syarat perlu dan cukupnya adalah ini. Jadi R pangkat K ini dia termuat di IR. Di sini ini diambil contoh ini
untuk ring Z7 diperoleh di sini generalized non-bread-nya adalah ini 0, 1, 2, 4, kemudian elemen idempoten dari Z7 ini dinotasikan dengan I7, ini karena khusus untuk Zn ini kita kemudian mengambil ini ya I7, tapi ini mungkin kalau pakai notasi yang di depan berarti akan sama dengan ini. Ini adalah elemen yang himpunan dengan elemennya adalah 0 dan 1. Kemudian di sini terlihat bahwa Z4 Z7 pangkat 4 itu tidak berada di Z7 nih. Sehingga di sini ini G4 upsilon Z7 ini adalah bukan graf node. Ya, nah di sini ini tadi graf G4 upsilon Z7-nya itu bisa dilihat seperti yang tadi di halaman 10 tadi, jadi yang ini tadi. Ya, ini bukan graf nul. Kemudian berikutnya ini kita akan melihat adjacency dari suatu vertex gitu ya dengan elemen identitasnya. Untuk di sini ringnya adalah ring komutatif dengan elemen identitas. Di sini ini kalau satu ini bukan anggota dari generalized breeder-nya, maka sebarang vertex X yang berada di himpunan vertex grafnya itu akan adjacent dengan satu ini, itu jika dan hanya jika X pangkat K ini bukan elemen idempoten. Sehingga dari lema ini kita bisa mendapatkan ini akibat langsung dari lemanya ini, yaitu bahwa kalau misalkan kita punya S itu adalah himpunan semua titik yang ada di vertex grafnya, kemudian X pangkat K-nya ini bukan anggota himpunan idempoten, atau X pangkat K-nya bukan anggota idempoten, bukan elemen idempoten, kemudian kita masukkan satu di sini, maka subgraf yang diinduksi oleh S ini artinya berarti semua ini ya diinduksi itu adalah subgraf yang kalau kita punya ujung vertex-nya itu ada di graf itu, edge-nya harus masuk gitu. Ya, jadi subgraf yang diinduksi oleh S ini diameternya pasti akan kurang dari atau sama dengan 2, karena di sini kita punya penghubung 1. Ya, dan di sini ini mungkin bisa 0, bisa 1, bisa 2 gitu. Kemudian lebih lanjut dalam hal ini kita akan melihat bahwa subgrup yang diinduksi oleh S ini juga akan memuat subgraf yang berbentuk graf bintang. Kita lihat contoh berikutnya ini. Misalkan kita punya ring Z6 ini dengan di sini ini 1 ya sebagai elemen identitasnya, ini satunya begini mestinya. Kemudian di sini ini vertex breeder-nya tadi adalah sudah di ini ya, dari 0 dan berapa tadi ya? 3 ya berarti ya. Kemudian di sini ini vertex-nya berarti ini 1, 2, 4, 5. Kemudian di sini elemen idempoten dari Z6 itu adalah 1, 3, 4. Ya, dan kita dapatkan di sini ini 2 pangkat 3 sama dengan 2 dan 5 pangkat 3 sama dengan 5. Dan karena ini keduanya ini bukan elemen idempoten gitu ya. Maka di sini ini 2 dengan 1 ini adjacent, kemudian 5 dan 1 juga adjacent. Dan ini bisa dilihat di gambar berikut ini. Ya, jadi ini graf G3 upsilon Z6 itu berbentuk sikel C4. Kemudian berikutnya di sini ini lema yang mendukung teorema berikutnya ini. Jadi kalau kita punya ring yang komutatif dengan elemen identitas, kemudian untuk sebarang K yang lebih besar dari atau sama dengan 2, itu kita akan dapatkan ini. Kalau X ini anggota BKR, kemudian A ini adalah anggota pre-image dari X, maka A-nya ini pasti berada di generalized breeder-nya. Kemudian dari sini kita punya ini ya, jadi dengan kondisi yang sama ini kalau kita punya 2 elemen di pre-image dari A-nya itu maka X-nya pasti tidak akan adjacent. Jadi ini implisit sebenarnya mengatakan bahwa kalau kita punya A di sini, kemudian di sini ini kita kumpulkan ini pre-image-nya gitu. Elemen-elemen yang ada di pre-image di sini ini adalah independent set. Jadi setiap 2 titiknya tidak akan pernah adjacent. Kemudian lebih lanjut, di sini yang teorema berikutnya ini mengatakan ini. Jadi kalau A dan B itu adalah berada di image ini, image FK, kemudian
A dan B ini adalah unit dan berbeda, maka di sini kita akan punya untuk setiap X yang berada dari pre-image yang berbeda, untuk setiap dua titik ini X dan Y yang berasal dari pre-image berbeda, ini pasti akan adjacent. Sehingga dari dua teorema ini tadi, teorema yang ini, dan ini diperoleh teorema yang berikut ini. Jadi kalau R-nya itu adalah ring yang komutatif kemudian berhingga di sini ya, saya ini kan berhingga saja. Kemudian kalau kita punya ini A1 dan seterusnya sampai AM ini berada di image dari FK dan mereka ini semuanya adalah elemen unit dan berbeda. Dan misalkan ini kardinalitas dari pre-image AI-nya, tapi yang elemen breadernya itu dikeluarkan ini adalah R1 kardinalitasnya, maka ini graf yang diinduksi oleh ini gabungan dari ini pre-image ini tapi dikurangi breadernya, itu akan membentuk graf yang complete M-partite gitu, yaitu graf KR1RM. Jadi ini graf complete M-partite, ini artinya berarti grafnya itu himpunan verteksnya dapat dipartisi menjadi M, ya, M partisi yang saling asing ya tentu. Kemudian setiap dua titik yang berasal dari partisi berbeda itu pasti adjacent. Jadi misalkan saya punya ini A, kemudian ini B, kemudian di sini ini C, D, misalkan ini pasti akan semua adjacent begini. Jadi ini graf complete. Setiap sekali lagi dua titik yang berasal dari partisi berbeda mereka pasti adjacent. Ya, jadi ini sekali lagi untuk karakterisasi ininya kita melihat bentuk grafnya itu di sini kita masih harus menambahkan beberapa ini lagi untuk yang lebih umum belum ada. Kemudian teorema berikutnya ini berbunyi seperti ini. Kalau kita punya ring yang komutatif, kemudian kita punya ini AB ini adalah image dari FK, maka di mana A dan B-nya ini elemen-elemen yang idempoten, maka di sini untuk sebarang X dan Y yang berada di ini pre-image yang berbeda itu X dan Y ini tidak akan adjacent. Tapi ini kemarin saya lihat mungkin kami harus meninjau lagi buktinya ini untuk yang dua ini. Ini kemudian ini particular result, ini maksudnya ini untuk ring khusus. Jadi dalam hal ini sudah diambil R-nya itu adalah ZN. Kemudian untuk memudahkan notasi untuk I ZN ini akan dinotasikan dengan IN, kemudian untuk U ZN-nya akan dinotasikan dengan UN. Nah, lema pertama di sini ini masih terkait dengan ini. Kita akan melihat bentuk dari ini ya, elemen-elemen ZN kalau dipangkatkan K. Jadi kalau misalkan K ini adalah hasil kari dari L dengan N-1 untuk suatu bilangan asli L, kemudian N-nya ini adalah bilangan prima, maka Zn di pangkat K itu isinya hanya akan 0 dan 1. Jadi ini Zn-nya berarti dia lapangan gitu ya, dipangkatkan K, tapi K-nya di sini ini adalah L pangkat N-1. Kemudian lebih lanjut, kalau X-nya itu bukan elemen 0, maka X pangkat K-nya itu akan sama dengan 1. Ya, jadi ini berarti ya sebenarnya terjemahan dari ini saja. Sebagai contoh misalkan ini, jadi kalau kita punya N sama dengan 5, kemudian L-nya ini sama dengan 1, kita akan peroleh K-nya ini di sini sama dengan 4. Kemudian di sini untuk elemen-elemen tak 0 di Z5 kita kan punya ini ya, 1, 2, 3, dan 4, dan ketika kita pangkatkan dengan 4 ini, kita pangkatkan dengan K, ini semuanya akan sama dengan 1. Artinya di sini kita punya Z5 pangkat 4 itu adalah ini. Ya, ini untuk memberi gambaran lema itu. Kemudian di sini ini kita punya proposisi yang menarik sekali. Jadi kalau kita punya bilangan prima N, kita akan punya ini. Jadi generalized non-breader dari BK Zn ini akan sama dengan Zn kalau K-nya ini adalah berbentuk L kali N-1 untuk suatu L bilangan asli. Kemudian selain itu generalized breader-nya itu akan berupa himpunan
singleton ini. Dan di proposisi ini memanfaatkan buktinya ya, itu memanfaatkan teorema Fermat-Little theorem itu. Sebagai akibatnya di sini, ini kalau kita punya bilangan prima n, kemudian kita punya bilangan asli k, kalau k-nya itu adalah L kali n minus 1 untuk suatu bilangan asli L, di sini maka graf generalized non-bread grafnya dari R ini atau GK upsilon R ini itu tidak lain adalah graf kosong, artinya berarti dia tidak memiliki vertex sama sekali ya, artinya ya berarti ya sama saja bohong, nggak ada grafnya. Kemudian di sini ini untuk lemma berikutnya ini mendukung akan digunakan untuk membuktikan proposisi di bawahnya. Kalau n ini adalah bilangan genap yang merupakan kelipatan dari bilangan prima dengan p-nya ini di sini lebih besar atau sama dengan 3, maka di sini ini Zn pangkat k-nya itu akan berada di In. Ya, untuk semua k yang berbentuk L kali p minus 1 untuk suatu bilangan asli L. Nah, dengan lemma ini kemudian kita punya sifat di bawahnya ini. Jadi kalau n itu sekali lagi adalah bilangan genap kelipatan bilangan prima yang lebih besar dari 3, maka ini breeder dari Zn, di sini generalized breeder dari Zn, dengan K ini K secara umum, K-nya berbentuk L kali P minus 1 untuk suatu bilangan asli L, ini tidak lain breedernya ini adalah Zn sendiri, jadi meliputi seluruh elemen di ringnya. Kemudian di sini ini kita akan melihat beberapa sifat terkait adjacensinya. Jadi yang pertama itu adalah ini, kalau kita punya dua elemen X bar dan Y bar di himpunan vertex dari graf generalized non-bread grafnya atas Zn ini, kalau n ini membagi habis X kali Y, maka vertex dari X dan Y itu tidak akan adjacent. Kemudian lemma berikutnya, di sini kita punya ini, kalau kita punya tiga vertex X, Y, Z, di mana di sini syaratnya adalah X kali Y ini adalah 0, kemudian Z-nya ini adalah jumlahan dari X plus Y, maka baik vertex Y, X maupun Y itu tidak akan adjacent dengan vertex X. Gitu. Nah, kemudian berikutnya di sini ini kita punya sifat ini. Jadi ini sifat yang terakhir untuk vertex X dan Z di dalam ini VGK epsilon Z2. Ini ZM-nya. Ini M-nya kayaknya ini harusnya Z2M. Di mana M-nya ini adalah bilangan ganjil, kita akan punya kalau Z ini adalah hasil jumlahan dari X dan M, maka vertex Z ini tidak akan adjacent dengan vertex X. Nah, ini sejauh ini yang diperoleh baru ini, dan ini masih harus banyak dieksplor. Dari adjacency ini nanti sepertinya akan bisa diarahkan ke bentuk graf epsilon generalized non-bread grafnya untuk terkait dengan apakah secara umum grafnya itu terhubung atau tidak, kemudian nanti diameternya berapa, kemudian bilangan kliknya, artinya subgraf komplit terbesarnya itu ukurannya berapa, kemudian nanti juga untuk parameter-parameter graf yang lain termasuk mungkin apakah graf yang dibentuk itu nanti merupakan graf yang Hamiltonian atau tidak, kemudian Eulerian atau tidak, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk referensinya, ini ada beberapa, ada mungkin satu tadi yang terlupa belum masuk ke sini. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun Bu Yeni, sangat menarik sekali ya pemaparannya terkait ini tadi. Nah, sekarang kita buka untuk sesi diskusinya. Jadi ini sudah ada satu pertanyaan di kolom chat dari Bu Indah nih. Jadi pertanyaannya adalah apakah sudah ada perbandingan hasil graf non-bread dan graf generalized non-bread? Dan yang kedua adalah bagaimana bentuk graf generalized non-bread untuk K yang berbeda-beda, apakah ada polanya mungkin? Monggo mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, Bu Yeni, kalau misalkan langsung ditanggapi. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya coba jawab. Nanti mungkin di sini ada Mbak Era dan tidak tahu ada Mbak Maya apa enggak ya.
nanti bisa menambahkan mungkin ya, Mbak Maya dan Mbak Nur. Jadi kalau dari hasil yang sementara itu belum Bu Indah, jadi itu masih sifatnya masih ini ya, karena dari definisi yang general itu masih sifatnya umum untuk mendapatkan yang apa namanya, ini tuh kami terus terang tuh masih harus explore lebih banyak lagi. Paling tidak kalau kalau untuk R secara umum sepertinya akan sulit untuk melihat polanya, tapi mungkin untuk ring-ring tertentu yang dia memiliki sifat spesifik, lebih spesifik itu akan bisa di apa namanya, dieksplor lebih banyak lagi sifat-sifat itu termasuk tadi yang mungkin di apa namanya, disampaikan oleh Bu Indah ya, jadi pola untuk K-nya. Mungkin Mbak Ira di sini bisa menambahkan. Mbak Ira apakah ini bisa menambahkan? Mbak Ira agak sedang tidak sehat. Silahkan Mbak Ira. Ini sudah saya klik. Oke. Terima kasih Pak Uha dan Bu Yeni. Seperti yang disampaikan Bu Yeni memang belum ada perbandingan, tapi untuk yang generalized non-breed yang khusus kita ambil ringnya ZN, itu ada beberapa hal sifat yang sama persis begitu Bu Yeni, yang Dengan tadi yang yang belum dijelaskan memang ada yang persis begitu, tapi saya mungkin lupa yang mana begitu Bu. Tapi setelah kami melakukan generalisasi ada yang persis seperti itu Ibu. Untuk sifat-sifatnya. Ya, terima kasih Mbak Ira. Iya, mungkin di situ berarti ini ya, keberadaan dalam tanda kutip K-nya itu tidak terlalu berpengaruh ya. Iya Mbak Ira. Enggak Bu, untuk beberapa sifat. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ira atas atas apa namanya jawabannya ya, membantu ini karena sebenarnya ini apa namanya hasil ininya dari ini ya di apa Mbak Ira. Jadi sekali lagi tadi seperti yang saya sampaikan saya menggawangi saja. Jadi kita sempat hanya diskusi waktu di kelas ya Mbak Ira ya. Matur nuwun Bu Yeni dan Mbak Ira. Jadi mungkin ini Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini karena sesi diskusi, jadi silahkan bisa raise hand dulu, nanti bisa open mic. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi dari Muhammad Siddiq Wira Awaldi dari ITB. Jadi yang pertama adalah apakah pernah ada penelitian mengenai generalized non-breed graph untuk ring selain ZN? Karena kan tadi sepertinya contohnya ini ya banyak di ZN kan. Terus apabila ada dua non-bread graph dari ring yang berbeda, di mana kedua graph tersebut isomorfik, apa yang bisa dikatakan mengenai hubungan kedua ring tersebutnya? Monggo mungkin bisa ini Bu Yeni. Ya, terima kasih. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama ya, apakah pernah ada penelitian mengenai generalized non-bread graph untuk ring selain ZN ini? Dari yang kami ketahui tadi jadi bahwa definisi generalized non-bread graph ini baru di ini ya muncul ini. Nah kemudian untuk yang ring selain ZN itu sejauh ini belum kami kerjakan. Jadi kemungkinan besar belum pernah ada yang untuk ring selain ZN ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apabila ada dua non-bread graph dari ring yang berbeda, di mana kedua tersebut isomorfik, jadi ini dibalik ya. Apa yang bisa dikatakan mengenai hubungan kedua ring tersebut? Ini juga belum sampai sana. Jadi ini bisa menjadi open problem yang bagus sekali. Jadi ini dibalik ya. Jadi kalau misalkan diperoleh, ini pertanyaannya kan berarti kalau misalkan saya punya ring R dan S, kemudian apa namanya generalized graph dari R dan S itu adalah dua graf yang isomorfik, bagaimana R dan S-nya apakah selalu isomorfik atau tidak, misalkan gitu ya. Itu belum sampai ke sana. Ya, itu akan menjadi ini ya, saya kira akan menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih jauh. Terima kasih. Nih, matur nuwun Bu Yeni. Jadi mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Karena kita masih punya sedikit waktu lagi, mungkin satu lagi. Kalau tidak ada mungkin saya yang bertanya nih Bu. Jadi di akhir presentasi tadi di akhir presentasi tadi kan sempat ini ya menyampaikan bahwa ada beberapa sifat yang terkait adjacency ya yang ingin diteliti lebih lanjut itu. Jadi mungkin sifat-sifat yang seperti apa kan yang terkait dengan itu yang ingin dipelajari lagi. Kan biasanya kalau mau membuktikan sesuatu kan sudah punya ini ya
kadang-kadang kan ada yang ditiru kan. Nah, mungkin ada gambaran itu arahnya kemana. Iya, mungkin ya terima kasih Pak Nggak Uha. bisa. Jadi mungkin kalau di bayangan saya ya, bayangan saya dari itu kan ini masih jauh sekali arti apa namanya masih sangat banyak dari apa terminologi graf yang harus dikupas ya kan kalau kita berbicara apa namanya graf tertentu itu biasanya parameter-parameter tentang ini grafnya seperti keterhubungannya, kemudian diameternya, kemudian regularitasnya dan seterusnya itu semuanya bermuara termasuk ini ya independence dan seterusnya itu kan apa muaranya ke adjacency. Jadi di sini nih dari adjacency ini diharapkan mungkin pertama tadi tujuannya sih pengennya dapat hasil yang maksud saya untuk khususnya mungkin untuk yang ZN ini lebih dulu itu misalkan X dan Y itu akan adjacent jika dan hanya jika apa gitu. Jadi apakah bentuknya ini atau ini gitu. Jadi apa namanya sifat yang apa namanya hasil yang umum gitu. Itu pertama. Kemudian untuk ZN secara umum ya. Kemudian dari itu gitu harapannya kemudian bisa memunculkan bisa menjawab ini karena adjacency itu sebenarnya kan yang paling utama ya apa namanya di graf. Kemudian dari situ nanti kita bisa turunkan sifat-sifat terkait itu tadi regularitasnya, kemudian diameternya, keterhubungannya, kemudian independent setnya, termasuk mungkin bilangan klik numbernya, kemudian apa namanya klik number, kemudian ya banyak sekali lainnya yang bisa dibawa setelah adjacency itu kita dapatkan. Nah, matur nuwun Bu Yeni. Mohon maaf ini ada tambahan satu lagi yang resen ya dari Pak Samsul Arifin. Jadi mungkin terakhir untuk yang sesi ini. Silakan. Izin tanya Bu Yeni. Ya, monggo Pak Samsul. Ini dari ITB. Ini salah ini ya, apa namanya gudangnya graf. Ini Bu, apa ya? Tadi saya nyoba nyusun kalimatnya, semoga sampai pertanyaannya ya. Mengapa ZN Bu? Mengingat biasanya kalau dulu nih biasa anak-anaknya Bu Wahyuni ada quote menarik nih, selalu kembali ke Z biasanya gitu kan ya. Contoh apapun biasanya ke Z. Nah ini kenapa ke ring ZN Bu? Apakah ada apa di ZN? Nah itu yang pertama. Yang kedua Bu, saya teringat ZN itu kan salah satu contoh ring rantai ya atau ring apa chain ring gitu ya. Ada kaitannya dengan ideal-ideal di ring ZN nggak Bu? Mungkin itu dulu. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul Arifin atas pertanyaannya. Jadi ya ini ya apa namanya pertama tadi kenapa kami apa namanya dipilih ZN. Kalau ini nanti mungkin Mbak Ira bisa menambahkan. Tapi di situ sebenarnya kalau kita ini graf untuk melihat apa namanya kan untuk mengambil contoh dan seterusnya biasanya kita ambil yang berhingga ya. Kalau misalkan kita mau ambil yang tidak berhingga itu pertama nanti untuk melihat polanya akan agak susah. Karena mungkin kita tidak bisa menggambarkan secara visual ini karena keterhinggaannya itu. Kemudian selain itu untuk ZN itu kita bisa mengulik lebih ini dari sisi teori bilangannya ya. Kita tahu ZN dia akan merupakan lapangan kalau untuk N-nya prima dan seterusnya. Kemudian dari situ di situ itu bisa memunculkan kita bisa mengkaitkan dengan teori bilangan. Saya kira itu. Kemudian mungkin tapi mungkin itu masih dalam tanda kutip ringnya kan cukup mudah dipahami juga. Kemudian ini dan itu untuk menjadi awalan itu saya kira masuk akal gitu. Kemudian tadi untuk pertanyaan kedua yang ideal itu tadi kalau kita lihat dari adjacency-nya kan itu ya, mungkin bisa ya dari ini kan, tapi belum mencoba juga. Mungkin bisa kita kaitkan dengan ideal-ideal juga. Tinggal nanti mungkin bagaimana kita mengkaitkan dengan breeder-nya dan seterusnya itu. Generalized breeder-nya. Begitu mungkin Mbak Ira mungkin bisa menambahkan Mbak Ira. Kenapa kemarin mengambil ZN ya Mbak Ira? Okay. Jadi sebenarnya motivasinya mengambil ZN itu karena saya ingin melihat banyak data begitu. Misalnya untuk ringnya Z1, Z2, Z3 sampai sampai Z200 begitu. Nah, ketika saya ingin melihat banyak pola itu dan grafnya tidak berhingga atau tidak bisa
dikodingkan. Jadi saya melihat polanya siapa saja yang bertetangga, degree dari setiap vertexnya berapa. Itu saya membuat program begitu sehingga outputnya jadi banyak. Jadi saya bisa tentukan semua di program saya, tentukan semua vertex yang saling bertetangga dari Z2 sampai Z200 begitu. Saya ingin melihat polanya. Nanti saya simpulkan dari sana muncul konjektur lalu saya buktikan seperti itu, Pak. Kurang lebih kemarin tujuannya, Bu. Nggih. Itu nggak ada nomornya ya. Ya, dan mungkin saya bisa tambahkan ya. Jadi memang ZN pada saat saya mengulik tentang yang graf Kelly itu juga itu kan graf siklik ya. Graf siklik yang berorder pangkat prima itu juga saya kembalikan ke ZN itu. Ya di mana mungkin itu juga isomorf ya, bisa dikatakan isomorf dan apa namanya? Ya paling dalam tanda kutip juga paling ini ya. Mungkin sederhana dalam tanda kutip dari sisi apa elemen-elemennya dan seterusnya itu cukup ini dan sangat bisa apa ya mengarahkan kita ke arah yang kita tuju. Iya, matur nuwun Bu Yeni. Mungkin dari Pak ini sudah cukup. Ini jadi pengen tanya lagi. Tadi ngomongin coding, apakah sudah ada paper atau rujukan yang isinya ya ada pseudocode atau programnya sudah jadi gitu. Nah, maksudnya ingin menggambarkan graf tersebut tapi dari sisi apa computer science atau codingannya tadi. Mungkin siapa tadi Bu Era ya? Terima kasih. Mbak Era. Ya. Mbak Era silakan Mbak Era itu Mbak Era. Sejauh ini saya kurang tahu nggih Pak. Sejauh ini maksudnya saya tidak mencari apakah ada paper yang memang isinya mengkodingkan graf untuk melihat secara komputer sains sebelum, tapi memang ngodingnya itu saya gunakan hanya untuk mendapatkan sifat-sifatnya begitu Pak. Sejauh ini belum melihat apakah ada seperti itu. Oke, kalau di lain pihak penelitian Anda ini yang terkait coding tadi belum publish atau masih on proses gitu kali ya? Enggak Pak. Oh, enggak. Ditunggu Mbak Era. Terima kasih. Matur nuwun Pak Samsul Arifin. Jadi mungkin bisa itu kita mungkin saya menambah. silakan, Pak Uha mohon maaf. Silakan Bu Yeni. Mungkin saya bisa sedikit menambahkan ya, kalau tidak salah dari situ sebenarnya ini ya, apa namanya programnya itu hanya untuk ini ya Mbak Ira ya, untuk membantu melihat pola gitu, tapi di situ untuk konjekturnya dan jadi untuk apa ya, membantu kita memformulasikan gitu. Mungkin itu aja ya. Tapi mungkin ya bisa juga kalau mau ditulis ini juga sih ya. Program ininya. Mbak Ira mungkin yang bisa menjelaskan lebih. Kadang kita juga bisa menggunakan ini ya, tool misalkan yang dari yang sudah pernah saya ini kita bisa mencoba dengan menggunakan apa namanya Excel dan seterusnya. Kalau misalkan kita kadang untuk menulis gitu seperti yang dilakukan apa namanya mungkin Bulusi, di sini ada Bulusi, jadi misalkan untuk apa namanya kita mau mencari label terkecil yang bisa kita gunakan untuk melabeli suatu graf dan seterusnya gitu. Yang goal kita kan nanti kita harus melihat formulasi secara umum. Tapi untuk formulasi secara umum ini kan kita tidak bisa dengan menggunakan Excel ya. Jadi untuk misalkan kita mau ini itu bisa dengan Excel. Jadi karena kadang kalau misalkan kita gambarkan gitu untuk ini grafnya terlalu besar dan seterusnya itu dari sisi kesulitan menggambar dan ketelitian akan sangat ini. Jadi kadang kayak tool-tool bantuan gitu itu diperlukan. Itu saja Pak Uha. Matur nuwun. Jadi mungkin bisa kita cukupkan untuk yang sesi pertama pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Yeni dan juga Mbak Ira ya tadi ya yang sudah berbagi lah bersama kita. Jadi kita langsung saja untuk yang sesi kedua. Ini karena Prof Wahyuni sudah ada di sini. Jadi beliau akan memaparkan mengenai beberapa pengangkatan atau generalisasi konsep pada ring ke modul atas ring. Kepada Prof Wahyuni dipersilahkan. Monggo Bu Yuni. Ya, terima kasih Mas Uha. Ini acaranya Women and Girls ya, tapi MC-nya boy ya, boy man. Kalau kata Iwan ini laki-laki yang mungkin. Udah dapat didengar ya, Mas Uha? Gimana? Sudah dapat didengar ya, Mas Uha ya, adik-adik semua, kolega, ada anak-anak, cucu-cucu saya
di sini cucu akademik gitu ya. Saya mungkin sedikit berbeda dengan Mbak Yeni. Saya menempatkan diri untuk yang usia lanjut ya. Saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin menyegarkan dan adik-adik di sini, memotivasi adik-adik di sini. Sebenarnya salah satu metode atau penelitian aljabar itu seperti apa. Saya ucapkan terima kasih ke Bu Yeni mau bertukar tempat waktu karena tadi saya ada tamu, kemudian juga terima kasih kepada Bu Indah ya, kemarin waktu ditanya, ya mau aja, udah kangen, udah lama ya, nggak ada kegiatan ini. Terima kasih sekali, saya akan mencoba untuk menyampaikan, kalau yang Bu Yeni tadi itu kalau saya umpamakan geografi gitu ya, itu kan struktur aljabar, menggrafkan struktur aljabar atau struktur aljabar kan graf gitu ya, itu kalau ada dua, Bu Yeni kan tinggalnya di mana, atau Jogja itu kan dekat ada Merapi Merbabu ya. Nah itu penghubung antara Merapi dan Merbabu itu Selo ya. Boyolali tahu nggak adik-adik pernah di Jogja tapi mungkin tidak tahu kota Boyolali, apalagi tahu Selo ya. Selo itu perbukitan di antara Merapi dan gitu. Ya, kalau topik saya ini ada Gunung Merapi, bagaimana dengan gunung-gunung yang lain begitu ya. Jadi bagaimana suatu konsep diintroduce pada ring, kemudian bagaimana itu kalau diintroduce pada struktur yang lebih umum. Jadi itu ya. Jadi untuk pembuka supaya adik-adik mungkin bisa bisa bayangkan ini kombinasi hari ini saya dengan Bu Yeni ini sangat bagi saya sangat pas gitu ya. Nah, saya akan sharekan seperti ini. Jadi saya sharekan begini ya. Jadi ini beberapa pengangkatan atau katakanlah generalisasi konsep pada ring ke modul atas ring. Ya, ini saya waktu ditanya Bu Indah ya langsung spontanitas judulnya apa. Ini karena saya beberapa kali itu bertemu melihat apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita yang saat ini mengerjakan disertasi dan juga mengerjakan skripsi dan juga yang sudah ya. Ini ada juga yang dikerjakan oleh alumni Mas Putu, Mas Yudi ya, Mas Yudi ada di sini. Kemudian yang dikerjakan oleh almarhum Mbak Atun ya. Jadi ini kita mengenang juga Mbak Atun yang dulu sering bekerja bersama-sama di forum Aljabar ini telah tiada, mudah-mudahan dia diterima di sisinya. Amin. Ya, jadi ini apa yang ingin saya sampaikan adalah begini. Jadi ini saya nggak pakai abstrak ya. Jadi modul dulu apa? Jadi modul itu ada modul kiri, ada modul kanan gitu ya. Ini kalau di dalam matematik pada saat kita mau introduce sesuatu, kita harus punya modal dulu. Jadi kita mau bicara pisang goreng, kita harus punya pisangnya. Kita mau bicara vas gitu ya, keramik gitu ya, keramik untuk bunga, kita harus yang mau didefinisikan apa. Jadi pada waktu kita mau introduce sebuah katakanlah misalnya dalam kalkulus ya, tidak hanya untuk aljabar, kita mau mendefinisikan limit suatu fungsi itu untuk X mendekati suatu nilai sama dengan Fx, berarti kan kita harus punya limitnya dulu, kita harus punya fungsinya dulu, kita harus punya titik yang didekati dulu, dan kita punya harga yang akan didekati. Nah, kalau kita mau bicara tentang modul, maka kita harus punya modal dulu. Modalnya apa? Adalah grup komutatif, kemudian ring, kemudian operasi, dan tidak berserakan begitu saja. Ada ijab kabulnya ya. Jadi kalau mau ada yang mau jadi pengantin itu kan harus ada CPP, ada CPW gitu ya. Nah nanti tidak cukup ada CPP dan CPW, tapi harus ada akad nikahnya. Jadi harus diikat. Jadi ikatannya apa? Ikatannya di dalam matematik itu, di dalam aljabar itu adalah aksioma-aksioma, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi ini untuk untuk sedikit lucu-lucu lagi. Nah ini nanti kita bisa membedakan modul kiri dan modul kanan yang pembedanya itu hanya pada aksioma ketiga. Jadi modalnya sama,
3, yaitu yang pertama harus ada grup abelian, harus ada ring dengan elemen satuan, harus ada operasi yang menghubungkan antara elemen di dalam ring dan elemen di dalam modul itu, yang kalau di dalam CPB dan CPP itu harus ada ikatan senang dulu toh, tapi senang saja nggak cukup, adik-adik. Senang harus juga ada aksiomanya yang harus dipenuhi, yaitu harus ada akad nikahnya, begitu ya adik-adik ya. Jadi ini tidak cukup. Jadi modalnya sama, aksiomanya yang berbeda. Aksiomanya 4, yang beda hanya 1, yaitu pada aksioma yang ketiga. Jadi ini tentang modul kiri dan modul kanan. Kemudian nanti kalau dia sekaligus modul kiri dan sekaligus modul kanan, ini nanti yang disebut dengan apa? Modul ya. Jadi ini kalau saya pakai slide beberapa yang dulu untuk IDMS School ya. Jadi beberapa mungkin sudah pernah lihat ya. Nah, ini yang penting adalah ini, jadi pada waktu kita mempunyai ring, ya, kalau kita mau membentuk modul kan perlu 3 modal. Nah, ini kita punya 1 modal aja, yaitu ring. Ternyata dia juga bisa dipandang sebagai suatu modul. Mengapa? Karena pada waktu kita mempunyai ring, pada saat itu kita sudah mempunyai modal pertama untuk menjadi modul, karena dia dapat dipandang sebagai grup komutatif, grup abelian. Dan yang kedua, modal yang kedua apa? Modal keduanya ring. Ya ringnya sendiri aja. Dan yang ketiga operasinya apa? Di dalam ring itu kan ada operasi perkalian selain penjumlahan. Nah, di situ nanti apakah akad nikahnya terpenuhi? Nah, kita lihat saja. Yang pertama, 1 dan 2 itu adalah sifat distributif kiri dan kanan. Kemudian yang sifat yang ketiga adalah sifat asosiatifnya. Kemudian yang keempat ini adalah sifat elemen netral dari elemen satuan dari 1 ya. Jadi kita mengasumsikan R adalah ring dengan elemen satuan. Jadi setiap ring itu adalah modul atas dirinya sendiri. Jadi kita bisa menginterpretasikan adik-adik ya. Kita bisa memandang dari 2 sisi. Modul atas ring merupakan generalisasi dari ring. Ring merupakan modul khusus gitu ya. Nah, di dalam penelitian aljabar atau matematik secara umum, kalau kita sudah mempunyai suatu keadaan pada kasus khusus gitu ya, kemudian kita bawa ke kasus yang umum, pertanyaannya adalah apa? Apakah sifat-sifat atau konsep-konsep pada yang khusus itu masih bisa dibawa ke yang umum? Nah, kalau sebaliknya, kalau kita mempunyai suatu konsep-konsep yang umum, kita sudah mendapatkan sifat-sifat, mendapatkan teorema, mendapatkan contoh dan sebagainya pada kasus yang umum, maka penelitian aljabaria matematik yang lain adalah bagaimana kalau kita bekerja pada kasus yang khusus misalnya. Jadi misalnya tadi ya Bu Yeni bicara tentang struktur aljabar dari graf umum gitu ya. Kemudian bagaimana pada Bright graph misalnya seperti itu. Pasti ada kelebihan-kelebihannya. Jadi mestinya ya ada kelebihan-kelebihannya. Dari situlah mungkin kita ini kemudian sangat beralasan adik-adik ya, sangat beralasan untuk bertanya konsep-konsep mana saja yang sudah dikenal dalam ring, karena ring itu adalah kejadian dari ring khusus, modul khusus ya, modul khusus. Jadi konsep-konsep mana saja yang sudah dikenal dalam ring dapat diangkat ke konsep pada modul. Lebih jauh lagi nanti dapat ditanyakan ya sifat-sifat apa pada konsep yang terangkat tersebut yang masih berlaku pada modul. Jadi konsepnya mungkin sudah bisa, tetapi sifatnya belum tentu gitu ya. Nah ini sifat-sifat apa pada konsep yang sudah kita bawa ke modul itu yang mungkin masih berlaku pada modul. Nah, jika ada sifat yang tidak berlaku, gitu loh, adik-adik ya. Jika ada sifat yang tidak berlaku, syarat apa yang dapat ditambahkan agar sifat berlaku pada modul? Seperti itu kira-kira adik-adik yang ingin saya menyegarkan kembali. Ini di sini ada pendatang baru aljabar begitu ya, adik-adik yang sangat muda-muda mungkin nanti sebenarnya penelitian aljabar itu ngapain sih gitu ya, nanti salah satunya adalah mengeneralkan. Nah ini hari ini kita bagaimana mengangkat sifat-sifat atau konsep-konsep pada ring yang bisa kita angkat kepada modul. Nah di sini itu butuh alat
atau faktor pengangkatnya apa? Bisa alat atau faktor pengangkatnya adalah perilaku elemen-elemennya. Jadi perilaku elemen-elemennya di dalam ring itu misalnya ya, kita bicara di dalam ring itu kan ada apa? Kan di sana ada elemen reguler. Ya, elemen reguler itu apa? Suatu elemen A di dalam suatu ring R disebut elemen reguler kalau ada B sehingga A, BA sama dengan A. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah generalisasi dari pengertian elemen satuan atau generalisasi dari pengertian unit. Nah, maka ini ada konsep elemen reguler di dalam ring. Bisakah kita mengangkat konsep kereguleran suatu elemen itu pada modul? Misalnya seperti itu. Jadi perilakunya. Misalnya lagi apa? Di dalam ring kita mengenal pengertian faktorisasi. Suatu elemen dapat difaktorkan apabila dia dapat dinyatakan sebagai hasil kali elemen unit dan elemen tak tereduksi. Nah, maka apa? Apakah konsep keterfaktoran itu dapat diangkat ke modul? Nah, karena di dalamnya ada pengertian apa? Unit, ada pengertian tak tereduksi, maka itu juga harus dipikirkan. Apakah kita bisa mengangkat pengertian konsep ketak tereduksian dalam ring ke dalam apa? Modul. Misalnya seperti itu. Jadi saya mengajak pakai bahasa sosial sehari-hari ya. Jadi dalam idealnya di dalam ring itu ada konsep syarat rangkaian naik. Jadi ring disebut ring Noetherian apabila setiap rangkaian naik ideal-idealnya itu berhenti, stop. Ya, terdapat suatu n, terdapat suatu k sehingga nanti in sama dengan ik plus 1 ya. Buntutnya semuanya sama. Jadi perilaku. Nah, dari sini pertanyaannya apakah kita bisa mendefinisikan modul Noetherian? Nah, karena ternyata itu bisa, dan ini sudah banyak sekali Anda pelajari. Karena apa? Karena kalau kita melihat R sebagai ring, maka di dalamnya kan ada pengertian ideal. Nah, kalau R dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri, maka ideal itu tidak lain merupakan submodul. Nah, maka kita bisa mengangkat konsep kenoetherianan, keartinianan itu menggunakan konsep submodul. Jadi suatu modul atas suatu ring dikatakan Noetherian jika apa? Jika rangkaian naik submodul-submodulnya. Karena di dalam modul tidak ada ideal, ya begitu ada ya. Jadi begitu juga dengan Artinian. Jadi kalau ada ring Artinian adalah setiap rangkaian turunnya berhenti, gitu. Sementara kalau Noetherian setiap rangkaian naiknya berhenti. Nah, ini nanti setiap rangkaian turun submodulnya ini berhenti. Nah, yang ketiga itu perilaku elemen-elemennya dan ideal-idealnya bersama-sama. Tidak hanya apa? Tidak hanya perilaku elemennya saja yang menjadi faktor pengangkatan, tetapi faktor-faktor yang lain. Ya, jadi apa? Faktor elemen-elemennya dan ideal-idealnya. Nah, ini nanti yang ada kaitannya dengan konsep V ideal dan sebagainya. Dari sisi yang lain. Jadi ini hanya apa ya? Possible alat, possible faktor untuk mengangkat dari apa yang sudah dipelajari di dalam ring ke modul. Ini kira-kira seperti itu ya, Dede ya. Nah, kalau tadi ininya, mari tadi juga sudah saya singgung ya. Jadi beberapa jenis pengangkatan ini yang sudah sangat dikenal ya. Ada banyak. Ini adalah ring Noetherian, Artinian, ring prima, semi prima, modul prima, semi prima, ring sederhana, semi sederhana, modul sederhana, semi sederhana gitu ya. Kemudian ring reguler, modul reguler nanti akan sedikit saya singgung. Kemudian
unique factorization domain, ini sudah beberapa kali saya presentasikan, diangkat ke unique factorization modul, diangkat lagi ke weekly unique factorization modul. Jadi kalau di atas ada semi-semi, kalau di sini pakai lemah ya, weekly. Nah, yang kedua, ini mungkin yang berikutnya, yang belum banyak dikenal adalah yang belum banyak, biasanya tidak menjadi bagian, kalau notarian prima sederhana itu biasanya menjadi bagian dari mata kuliah teori modul ya. Nah, kalau yang reguler itu biasanya tidak, unique factorization itu juga tidak, ring bersih ini. Nah, kalau kaitannya dengan ring bersih ini adalah kaitannya dengan perilaku elemen-elemennya. Kalau kita lihat ring khusus yaitu lapangan. Lapangan adalah suatu ring komutatif dengan elemen satuan yang setiap elemen tak nolnya mempunyai inverse. Setiap elemen tak nolnya merupakan unit ya, merupakan unit. Sehingga kalau Anda mengambil elemen, katakanlah di dalam lapangan itu, kalau kita mengambil nol gitu ya, elemen nol, itu nol itu dapat dituliskan sebagai 0 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 dikurangi dengan min 1 atau 1 ditambah dengan min 1. Kalau kita lihat 1 itu adalah elemen idempoten, yaitu 1 kuadrat sama dengan 1. Min 1 tidak idempoten, tapi dia juga punya istimewaan karena dia punya inverse. Min 1 dikalikan min 1 sama dengan 1. Nah, kalau kita ambil sembarang elemen yang lain yang tidak sama dengan 0, A, katakanlah ya, A sama A, itu kan sama dengan, dapat dinyatakan sebagai 0 ditambah dengan A. Nah, nolnya itu idempoten, 0 kuadrat sama dengan 0, dan A-nya selalu punya inverse, karena tadi diambil tidak 0. Jadi setiap elemen di dalam lapangan itu dapat dinyatakan sebagai jumlahan elemen idempoten dan unit. Nah, kemudian itu dipakai untuk mendefinisikan ring bersih. Ring bersih itu apa? Ring bersih adalah ring yang setiap ring dengan elemen satuan ya, karena nanti ada kaitannya dengan unit ya, yang setiap elemen tak nolnya, setiap elemennya dapat dinyatakan sebagai jumlahan elemen idempoten dan unit. Nah, ring bersih kemudian berkembang ke ring bagus, ya, nice ring gitu ya. Ini yang dulu yang dikerjakan oleh almarhum Mbak Atun ini ya. Kemudian, oh ini sudah ada ring bersih, ada ring bagus gitu. Ring bagus itu adalah yang setiap submodulnya juga bersih ya, submodul bersih. Setiap idealnya, begitu ya Bu Indah ya. Saya lupa, mohon maaf. Nah, kemudian bagaimana ini dikembangkan ke modul? Nah, ini diangkat. Ring bersih sendiri diangkat dari lapangan. Tapi kemudian ring bersih itu diangkat lagi ke modul bersih. Kemudian diangkat lagi ke yang lain lagi. Diangkat lagi ke yang lain yang sekarang dikerjakan oleh Mbak, siapa tuh Mbak Dian ya, Mbak Dian dari UAD, ini S3 sedang mengerjakan kaitannya dengan pengembangannya ini pada bimodul ya. Jadi itu kita ini hanya untuk contoh-contoh yang simpel-simpel, tetapi nanti kalau sudah bekerja yang detail itu bisa bekerja pada hal-hal yang sifatnya sudah sangat lanjut sehingga itu bisa menjadi wujud sebuah disertasi. Kemudian di dalam ring kita mengenal daerah integral, yaitu suatu ring komutatif dengan elemen satuan yang tidak memuat pembagi nol sejati ya, sejati. Nah, kemudian daerah integral yang memenuhi syarat tertentu itu kita salah satunya adalah daerah Krull. Nanti ada daerah ideal utama, nanti ada daerah Euclid dan macam-macam. Nah, apakah konsep-konsep ini, yaitu konsep daerah Euclid, daerah ideal utama, daerah Krull, daerah Dedekind, ini bisa diangkat ke modul? Nah, ini nanti yang akan dilihat adalah apa kira-kira perilaku yang, apa kira-kira yang elemennya, ataukah idealnya, ataukah yang lainnya yang bisa kita pakai sebagai alat untuk mengangkat menjadi konsep di dalam modul. Nah, ini yang
daerah Krul ke modul Krul ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian kami bersama Pak Marubayasi ya. Jadi tidak akan semakin banyak network akan semakin bagus bagaimana penelitian itu dilakukan. Salah satunya kami bersama Prof. Marubayasi, walaupun beliau usianya sudah lanjut, itu ternyata masih bisa terus happy dengan aljabar ya, dengan struktur aljabar. Nah, ini nanti dari bergaul dengan Profesor Marubayasi ini, kita bekerja pada teori ring aritmatik ya. Ini melalui suatu konsep yang sudah kita kenal. Jadi dari ring dari himpunan bilangan bulat tadi Mas Samsul ya selalu mengatakan kalau Bu Ayu ini bilangan bulat ya. Saya kalau ngomong tidak menyinggung bilangan bulat nggak nyaman ya. Jadi dari bilangan bulat Z kita bisa membentuk lapangan bilangan rasional. Kemudian dari sebarang daerah integral kita bisa membentuk lapangan hasil bagi, lapangan pecahan ya, lapangan pecahan. Nah, nanti dari lapangan pecahan itu kita dengan memandang lapangan pecahan ya. Jadi kalau dari daerah integral D kita bisa membentuk QD. Nah, QD itu dapat dipandang sebagai modul atas D. Nah, sebagai modul atas D itu dia mempunyai submodul. Nah, dari perilaku submodul di dalam D ini akan dapat diintroduce tentang teori ring aritmatika. Kemudian tentu saja akan membutuhkan pertanyaan, apakah bisa kita mendiskusikan ke konsep aritmatik ring ini nanti bisa dibawa ke aritmatik modul, misalnya seperti itu. Jadi ini proses pengangkatannya. Nah, masih banyak yang lain lagi, adik-adik ya. Jadi ini untuk memberi gambaran sedikit tentang bagaimana salah satu ya teknik bagaimana kita mencoba mencari problem, kemudian bagaimana kita melakukan dugaan. Dugaan itu adalah menduga alat yang dipakai itu apa. Alatnya itu perilaku elemen-elemennya, ataukah alatnya itu adalah perilaku ideal-idealnya, atau kombinasi antara keduanya, atau bahkan yang lain lagi, begitu ya. Jadi ini makanya salah satu kompetensi ya kompetensi lulusan matematika itu adalah bisa melakukan problem solving, mendefinisikan problem, kemudian mencoba mencari penyelesaiannya, dan juga kemudian menduga, melakukan conjecture, bagaimana teknik kita ingin ini bisa diangkat ke sana. Nah, untuk bisa mengangkat ke sana itu apanya yang kita main-mainin, apanya yang kita kulik-kulik gitu loh. Nah, yang kita kulik-kulik itu bisa sekali lagi elemen-elemennya, bisa perilaku idealnya, bisa perilaku hubungan keduanya, dan lain-lain seperti tadi. Itu ada kaitannya dengan kalau kita mau ke daerah integral, kita punya lapangan itu bisa dipandang sebagai modul atas D, kemudian Q sebagai D modul itu kan mempunyai submodul. Nah, submodul ini nanti di operasi apalagi kemudian dia membentuk sesuatu yang bagus. Nah, kemudian ternyata tidak hanya menyenangkan apa yang bagus ini, tapi ternyata itu nanti bisa menjadi alat untuk naik ke konsep pada modul. Jadi seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, ini di sini saya ingin teruskan. Jadi ini contohnya ya, ini dari mahasiswa yang sekarang sedang mengambil tesis ini, Mas Hubi. Kalau dulu Mas Yudi itu terkait dengan unit function domain, bagaimana itu dibawa ke unit function modul. Nah, kalau ini dari regular ring regular ke modul regular. Jadi ini VN itu von Neumann regular. Dari dalam pembentukannya, definisi elemen regular dimotivasi oleh tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini tidak saya diskusikan
disebutkan terlalu jauh di sini gitu ya. Kemudian nanti adalah yang penting adalah ini. Jadi alat untuk mengangkat dari ring reguler ke modul reguler itu salah satunya adalah sifatnya. Jadi sifat yang memberikan kepada kita syarat perlu dan cukup, ya. Ini jadi ini. Jadi tidak hanya hubungan elemen-elemennya, tapi hubungan elemen-elemen itu kan biasanya juga dinyatakan dalam bentuk sifat-sifat, ya. Jadi dari syarat perlu dan cukup yang ada pada ring, bagaimana ini dibawa ke definisi. Kalau di dalam ringnya ini merupakan suatu syarat perlu dan cukup untuk memenuhi kondisi tertentu, nah di sini syarat perlu dan cukup ini dipakai oleh kita untuk mengangkat ke definisi modul atas ring, ya, ke konsep pada definisi modul atas ring. Jadi ini sifat 4 dan 5 ini ada motivasi, ya. Jadi perlu diingat kembali bahwa untuk sembarang ring, maka ring selalu dapat dipandang sebagai bla 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 gitu, ya. Menggunakan fakta bahwa jika R merupakan ring komutatif dengan R1A, maka untuk kalau A dalam R ini merupakan elemen reguler, jika AR sama A kuadrat R, nah nanti dari sini diangkatlah ini alat sifat ini dipakai untuk mengangkat, mendefinisikan pengertian modul Vn reguler. Jadi pakai modul elemen reguler dulu. Jadi kalau misalnya M itu adalah modul atas R, elemen A di dalam R disebut sebagai reguler MVN jika AM sama dengan A kuadrat M. Jadi yang disebut dengan MVN regulernya itu adalah elemen di dalam R, bukan elemen di dalam M. Nah, jadi dapat dilihat di sini bahwa kita bisa mengangkat sesuatu itu bisa dari, ya, kita bisa mengangkat sesuatu itu bisa dari syarat perlu dan cukup yang terjadi pada ring, kemudian itu diangkat ke sana. Nah, ini itu terjadi tidak hanya pada aljabar. Pada sistem linier atas ring, ya, kalau adik-adik belajar sistem linier atas bilangan real, itu ada di matematika terapan, ya, itu biasanya pada buku-buku teori sistem matematika. Di sana kalau kita mempunyai sistem persamaan diferensial, kemudian kapan dia terobservasi, kapan dia terkendali, kemudian nanti kita bisa melepaskan sistemnya, kita hanya ingin melihat perilaku elemen-elemennya. Nah, untuk itu kita bisa melepaskan sistemnya, kita hanya mengambil saja bahwa triple matriks ABC. Nah, kemudian dari situlah ada syarat perlu dan cukup untuk keterobservasian, keterkendalian, kemudian itu dibawa ke sistem linier atas ring. Jadi lepas dari pengertian tidak terganggu dengan pengertian derivat turunan, karena kalau sistem persamaan diferensial itu kan pasti turunan, ya. Nah, ini kalau atas R kan sudah biasa, tapi kalau atas ring bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi ini kemudian di sana ada suatu sifat yang mengatakan bahwa ini terkendali jika rank dari matriks yang terbentuk dari A, B, C ini penuh ranknya. Jadi bisa lepas kita. Nah, ini kita bisa mendefinisikan seperti, sekali lagi itu tidak hanya teknik seperti itu, tidak hanya untuk aljabar, tapi untuk banyak hal yang lain. Nah, kemudian dari sini kita bisa mendefinisikan pengertian von Neumann reguler modul jika untuk setiap M di dalam N. Nah, ini apa? Ini pengertian modul von Neumann. Jika untuk setiap M di dalam N berlaku Rm sama dengan AM, dan untuk suatu A di dalam R yang merupakan elemen MVN reguler. Nah, dari sini kemudian kita akan bisa membangun sifat-sifat, mengembangkan contoh-contoh, kemudian kita kadang akan bisa mendapatkan, ya, kita bahkan akan bisa mendapatkan sifat yang mungkin dulu tidak aware pada waktu kita bicara ring, karena kita sudah bekerja pada modul yang umum, maka pada waktu di ring itu bisa diaplikasikan.
Jadi itu salah satu manfaat dari perumuman adalah seperti itu. Jadi saya kira ini kaitannya dengan, nah kalau yang ini ring endomorfisma ini, tadi yang kaitan dengan bersih itu, nah kalau tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita mempunyai R ring, dia dikatakan bersih kalau untuk setiap elemen di dalamnya dapat dinyatakan sebagai jumlahan elemen idempoten dan elemen elemen unit ya, elemen unit. Nah, bagaimana dengan modul? Di dalam modul kan tidak bisa kita memberikan pengertian tentang invertibility elemen di dalam R. Nah, untuk itu karena kita mempunyai sifat bahwa kalau kita mempunyai modul dari, maka kita bisa mengumpulkan semua endomorfisma dari M ke M. Nah, himpunan semua endomorfisma dari M ke M ini akan membentuk suatu ring terhadap operasi penjumlahan dan komposisi. Nah, ternyata dapat ditunjukkan bahwa ring endomorfisma ini ya sifat yang penting yang ini. Jadi kita dapat menunjukkan bahwa apa? Pada saat M-nya itu merupakan suatu ring modul atas dirinya sendiri, kita dapat menunjukkan bahwa endomorfisma RR itu isomer dengan R. Nah, dengan alat keisomorfisan dari endomorfisma RR dengan dirinya sendiri itu, maka kita akan bisa mendefinisikan modul bersih. Modul bersih itu apa? Modul bersih adalah modul yang ring endomorfismanya bersih, yaitu setiap fungsi dari M ke M itu dapat dinyatakan sebagai jumlahan fungsi yang sebagai homomorfisme yang idempoten dan invertible. Saya kira karena waktunya mungkin nggak begitu banyak ya, saya ingin sedikit share dengan yang punya Mas Musa gini ya. Jadi ini Mas Musa, ini yang dengan kita. Ini di sini kita akan mempunyai definisi tentang Dedekind, kemudian yang ini coba. Saya kira kita pakai ini ya. Jadi D dikatakan Krull domain jika setiap V ideal ini merupakan V invertible dan memenuhi ya memenuhi syarat rangkaian naik pada V idealnya. Nah, sifat ini, perilaku V ideal ini dipakai untuk mendefinisikan tentang Krull modul ini. Jadi itu kira-kira terkait dengan apa yang ingin saya share-kan hari ini, Mas Uha, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, mudah-mudahan menginspirasi ya. Jadi saya lebih pada kayak bagaimana kita melakukan suatu cara cermat, cara cerdas untuk kita bisa melakukan suatu generalisasi dari konsep yang ada pada kasus khusus ke kasus yang umum. Jadi kalau tadi saya mengatakan ini, kalau Bu Yeni tadi kan ada Merapi, Merbabu, di antaranya itu dihubungkan oleh Kecamatan Selo begitu ya di Boyolali. Kalau saya ini ada Merapi, bagaimana dengan gunung-gunung yang lain? Apakah konsep yang misalnya Merapi di sini kan dia merupakan gunung yang sangat aktif ya. Apakah konsep keaktifan suatu gunung Merapi ini bisa kita bawa ke konsep gunung-gunung yang lain? Mudah-mudahan perumpamaan itu tadi tidak terlalu berlebihan. Terima kasih. Matur nuwun untuk Bu Yuni ya. Jadi ya seperti biasa ya, selalu menarik mendengarkan pemaparan beliau, terutama ketika bagaimana penyampaiannya. Ini sampai di ini salah satu ada yang chat seperti itu ya. Dan tadi waktu membahas tentang yang bersih-bersih juga sempat menyebutkan tentang ya almarhumah Bu Atun. Jadi saya jadi ingat waktu dulu pas S1 itu berdiskusi bersama dengan Bu Indah, terus ada Bu Kartika ada di sini, terus ada Bu Vela juga. Jadi ya semoga ini ya kita berdoa bersama, semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisinya.
Oke, jadi mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan saya rangkum di PowerPoint. Boleh izin share screen, Bu? Ya, Supaya saya lebih tutup ya. ya. Ya, oke. Ah, Belum tentu bisa jawab loh, tapi di sini nanti ada Bu Indah kok ya. Ada teman-teman. oke. Jadi yang pertama dari Pak Denny Agustito dari UST ini. Jadi pertanyaan Ya, Mas Denny. Mas Denny, Denny. jika Prof. Sriwahyuni mengatakan bahwa modul atas ring merupakan generalisasi dari ring, maka apakah dualisasinya, wah ini sudah sampai dualisasi ya, yaitu komodul atas koaljabar bisa dipandang sebagai generalisasi dari koaljabar kan? Dan yang kedua adalah jika dalam kategori komodul atas koaljabar ada gagasan produk kotensor. Nah, untuk kotensor ini tadi mungkin tidak untuk didefinisikan pada kategori koaljabar. Terima kasih. Monggo mungkin langsung saja nih Bu Yuni. Wah, Mas Denny pertanyaannya sulit deh. Saya itu yang ringan-ringan. Ya, kayak ahlinya juga ada di sini semua ya. Ada Mbak Niken Undip ya, Mbak Niken, dan ada Mbak Bu Indah ya. Saya dibantu dong. Bu Indah, mungkin? Ya, mungkin Bu Indah. Ya. Terima kasih Bu Wahyuni. Saya kan sebenarnya penonton aja nih. Jangan, nggak boleh. Gak apa-apa Bu ya, saya bantu aja. Ya, dicoba Bu Indah. Ya, karena saya agak blank ini ya. Baik Mas, ini ya Mas Denny Agustito, untuk pertanyaannya itu berarti apakah dualisasinya itu komodul bisa dipandang sebagai generalisasi? Oh, ya, iya memang seperti itu. Ya, perumahan toh. Jadi koaljabar itu dipandang sebagai komodul atas dirinya sendiri. Persis seperti kita ring adalah modul atas dirinya sendiri. Dua, gagasan bentuk kotensor, apakah gagasan bentuk kotensor? Iya, bisa. Nah, kategori konsep kotensor, maaf ini internet saya agak putus-putus ya kayaknya. Ya, masih jelas kok. Oh, ya. Ya, konsep konsor itu memang bisa dipakai di komodul maupun koaljabar. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Menjawab, Mas Denny mungkin kalau ingin pertanyaan ini saya ingin bertanya lagi mengenai gagasan yang ada di modul, bisa nggak dibawa ke komodul seperti apa yang dilakukan oleh Bu Niken tentang modul bersih dibawa ke komodul bersih, itu kriterianya bagaimana Bu Indah? Kalau misalnya ada gagasan di modul terus dibawa ke komodul gitu. Terima kasih. Baik. Kalau yang cara jembatan yang bisa dipakai itu bermacam ya. Antara lain bisa memanfaatkan bahwa komodul itu bisa dipandang sebagai C-star modul, tapi dengan syarat yang sangat ketat ya memang ya. Sehingga kalau ringnya itu C-star, kemudian grupnya itu masih yang sama dengan beberapa kriteria yang cukup ketat itu, mungkin bisa ditransfer ke komodul, beberapa konsep di modul. Atau kita bisa menggunakan analogi, jadi di dalam komodul itu kan ada pengertian kounit di koalgebra ya, koalgebra komodul itu pengertian kounit, ada pengertian homomorfisme komodul, homomorfisme koaljabar. Nah, itu Anda bisa atau kita bisa melakukan hal yang serupa tapi versi komodul. Jadi yang terjadi di modul itu bisa dibawa ke komodul dengan serupa, hampir serupa, tetapi menggunakan konsep yang ada di komodul juga bisa. Misalnya kalau di teori modul menggunakan homomorfisme modul, maka di komodul kita pakai homomorfisme modul, semacam itulah. Ya, jadi bisa berbagai cara. Tergantung ini kreativitas kita aja mau pakai yang mana begitu. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Uha dan Bu Wahyuni. Terima kasih Bu Indah. Karena saya terus terang saja
apa ya, saya lebih pada bekerja pada yang modulnya saja ya, jadi tidak terlalu yang bicara tentang yang komodul dan koaljabar. Maaf ya, Mas Agus ya, Mas Denny ya, Mas Denny. Nah ini Bu Ida, terima kasih sekali sudah dijawab. Saya kira dugaan saya memang seperti itu, tapi nanti tidak salah. Jadi saya pikir lebih baik begitu. Lebih baik saya sharekan ke Bu Ida pertanyaannya untuk dijawab. Ya, mungkin yang kedua ya. Ada pertanyaan berikutnya, Mas Uha. Oh, Mas Prihadi ya. Masih mute Pak Uha. Oh iya. Mas Uha ke-mute ya? Ya. Ini saya kira dari sini saya sudah bisa membaca ya. Ini kan komentar aja ya. Jadi saya memang mencoba ya adik-adik karena mungkin Mas Uha ini. Oke. Jadi itu hanya komentar aja dari Mas Prihadi. Saya mencoba, saya sudah agak lama sebenarnya ingin share terkait dengan itu nanti bagaimana untuk topik-topik yang lain lagi begitu, yang kalau dulu itu saya berkonsentrasi pada bagaimana himpunan bilangan bulat itu memotivasi munculnya struktur-struktur yang lain. Jadi terlalu sangat spesifik ya. Nah, kalau sini tekniknya dari ring ke modul. Ini pembelajaran kalau adik-adik mau ini ya. Ini tidak hanya untuk aljabar, tidak hanya untuk dari ring ke modul. Jadi ini bisa untuk yang lain-lain. Misalnya seperti tadi yang saya singgung ya. Jadi dalam teori sistem di UGM kan ada di matematika terapan itu kan menawarkan mata kuliah teori sistem matematika. Nah, teori sistem matematika itu adalah perkawinan ya antara applied matematik dengan sistem dinamik bersama diferensial dengan kita di aljabar linear ya begitu. Nah, kemudian dilanjutkan karena ternyata sistem matematika itu tidak selalu koefisiennya itu konstan. Tidak selalu matrik koefisiennya itu konstan. Tetapi matrik koefisiennya itu bisa merupakan matrik atas ring. Contohnya pada kasus sistem persamaan diferensial dengan tundaan. Pada waktu tundaannya itu commensurate, artinya konstan, penundaannya itu konstan, K, terus kemudian 2K, kemudian 3K, dan seterusnya, maka kita bisa intrusive operator. Nah, pada waktu kita intrusive operator, maka nanti sistem persamaan diferensial dengan tundaannya itu bisa kita nyatakan sebagai sistem persamaan diferensial dengan matrik koefisiennya itu adalah matrik atas ring polinomial. Nah, oleh karena itu berkembanglah suatu area tertentu, yaitu sistem linear atas ring. Nah, jadi sudah mirip-mirip bagaimana pengembangannya dari yang khusus ke yang umum ini. Nah, itu tentu saja bisa juga akan bisa adik-adik lakukan pada kasus-kasus yang lain. Misalnya kayak Bu Yeni itu ya, misalnya sudah bekerja pada graf yang pangkat 2 gitu ya, misalnya ya 2 berpangkat begitu ya Bu Yeni ya. Nah, bagaimana kalau 2 kan bilangan prima begitu ya. Nanti bagaimana bekerja pada struktur aljabar di mana grafnya itu adalah prima berpangkat 2 atau berpangkat bagaimana. Jadi itu juga sesuatu yang pengangkatan sangat-sangat unik. Yang penting adalah kita nanti bisa mempunyai insting. Kita bisa mencoba menduga kira-kira alat pengangkatannya itu apa. Alatnya itu pengangkatannya itu apa. Misalnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman, adik-adik mahasiswa, kadang-kadang kan mau ambil, saya senang dengan aljabar, tapi mau ambil tugas akhir aljabar itu maunya dikerjakan apa toh gitu ya. Nanti kalau ditanya oleh teman-teman bidang lain, misalnya di bidang statistik atau bidang komputasi, aljabar itu penelitiannya apa toh gitu ya. Jangan sampai nggak bisa jawab ya. Terima kasih. Monggo Pak Mas Uha. Matur nuwun Bu Yeni.
Jadi mohon maaf ternyata Waktunya tinggal 5 menit masih nih. mood ya tadi ya. Saya baru nggak. Iya. Matur nuwun. Jadi mungkin masih ada pertanyaan lagi, masih satu lagi kalau misalkan ada. Terakhir kalau misalkan ada. Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi mungkin bisa kita cukupkan untuk yang sesi kali ini. Sekali lagi ya kita ucapkan terima kasih untuk Bu Yuni yang sudah sharing ya, dan juga Bu Indah tadi yang juga sudah sharing dengan kita. Dan untuk presensi sekaligus e-sertifikat pada hari ini, mohon Bapak Ibu peserta semuanya dapat mengakses link yang sudah diberikan di kolom chat. Nah, kita lanjut untuk yang sesi terakhir, yaitu pengumuman dan juga penutup. Jadi untuk pengumuman, mungkin izin share screen lagi ya. Jadi, nah ini untuk rencana yang selanjutnya, untuk yang seri kedua. Wah, ini ketutupan. Akan bisa di-share. Jadi untuk yang seri kedua nanti akan dilaksanakan bukan di hari Sabtu, jadi mohon untuk dicatat harinya. Jadi hari Rabu, besok Rabu tanggal 23 Februari pukul 4 sampai pukul 6 dengan narasumbernya ada Bu Intan di sini dan juga Bu Indah dengan moderator Pak Iwan. Jadi mohon untuk dicek di sini, dan untuk mengikuti ini tidak perlu mendaftar nih, sama seperti hari ini. Jadi link Zoom-nya sudah diberikan, nanti juga akan mendapatkan e-sertifikat seperti pada hari ini. Mungkin itu saja, atau Bu Indah ada tambahan? Cukup Mas Uha. Cukup. Kira sudah. Sudah, ya, atur nuwun. Jadi mungkin kita sudah di akhir kegiatan pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih untuk ya Bu, terutama Bu Yuni dan Bu Yeni ya, narasumber kita pada hari ini yang sudah sharing bersama kita, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya atas diskusinya yang luar biasa aktif ya tadi ya, dan sangat menarik sekali. Jadi sebelum kita akhiri mungkin ada tambahan satu lagi, belajar graf aljabar dengan Bu Yeni. Dari Bu Yeni kita bisa belajar tentang ring dan generalisasinya. Mungkin dapat kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di seri selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam memoderatori, dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani bersedia tukar waktu ya.